Jadi gini Pak Kojem, dari kecil itu kan kita sering dikasih cerita sama guru-guru ngaji. Kalau nanti di akhir zaman tuh bakal ada makhluk bermata satu. Namanya adalah Dajjal. Sehingga kita diajarin Allahumma inni a'udzubika min adzabi kayak gitu Ya, kan. kalau di tahiyat akhir itu ya. Nah, makanya sekarang kita mulai dewasa tuh mulai mempertanyakan gitu. Jangan-jangan Dajjal ini bukan sosok yang akan datang, tapi lebih pada cara berpikir yang sudah menguasai Iya. manusia di era kekinian gitu. Nah, kita pengen dielaborasi secara utuh gitu. Apakah Dajjal itu masih relevan jika dimaknai makhluk raksasa bermata satu, kulitnya kemerah-merahan gitu, Pak? Pripun, Pak? Ya. Terima kasih Mas Hendra. Ya, jadi begini. Memang suatu agama, ya agama apapun, itu harus ada yang disuguhkan sebagai antitesisnya. Jadi kan agama itu sendiri selalu mengajarkan kebaikan, mengajarkan kebenaran, mengajarkan sesuatu yang kalau manusia menjalaninya itu selamat. Tapi kalau langsung masuk ke selamat gitu, belum tentu orang itu terus punya greget untuk supaya tahu itu ya. Saya juga mengamati contoh ini ya, banyak podcast ya kan yang di YouTube itu. Kalau judulnya itu smooth, nggak banyak penonton. Nah, itu contoh bahwa orang kita itu pun perlu yang langsung menantang itu. Langsung kalau judulnya bongkar ini gitu. Wah, yang nonton itu banyak. Betul. Tapi kalau apakah Anda sudah bahagia gitu, nggak ada yang nonton, Pak. nggak ada yang nonton gitu loh ya. Nah, jadi agama juga memberikan antitesis semuanya. Hiperbola gitu. Iya. Dibesar-besarkan gitu. Iya, bukan dibesar-besarkan tapi harus dibuatkan semacam kalau orang itu tidak mengikuti agama akan berlawanan dengan sesuatu yang membahayakan dirinya, ya kan? Makanya kalau di agama Kristen kan ada Kristus tapi ada anti Kristus gitu kan. Nah, di Islam dilawankan dengan Dajjal ya, juga dilawankan dengan Ya'juj Ma'juj. Jadi seperti itu supaya kita ini tanggap terhadap apa yang diajarkan ya. Nah, Dajjal jelas tidak disebut sama sekali di dalam Al-Qur'an. Nggak ada kan. Tapi hadis ini kan berkembang 200-300 tahun kemudian. Tentu dalam kehidupan masyarakat ada hal-hal yang dari sana, dari sini ya kan, terus itu yang namanya Nabi sudah punya pemberitahuan, sudah punya firasat, itu namanya Dajjal. Nah, seperti kita doa tahiyat akhir ya kan kita tahu bahwa kalau kita mempelajari asal-usulnya sholat sederhana sekali ya, cuma gerakannya yang utama, lalu konsep seperti iktidal membacanya ini, rukuk membacanya itu, kalau sujud begini ya, terus kalau tasyahud ya akhir, nah di situ diberi ada doa ya kan. Jadi berdoa berlindung dari Masih Dajjal ya. Kan di situ dirangkep ya. Jadi berlindung dari siksa kubur, min adzabil qabri ya. Dan Masih Dajjal ya. Al-Mahdi wal Masih Dajjal ya kan. Nah, jadi di sini ya kan orang tentu akan bertanya apa itu Masih Dajjal. Ya, kata Masih di situ itu kan orang yang menjelajah. Jadi Dajjal yang istilahnya itu menjelajahi dunia ya kan, terus dilawankan dengan kepentingan umat Islam untuk kebaikan. Nah, terus lahirlah misalnya di hadis ya, ada nanti di dainya ada tulisannya Dajjal ya. Jadi di situ kemudian itu karangan manusia semua udah. Nah, kita tidak ke sana tapi lahirnya kan kita tahu 300 tahun kemudian. Ya kan? Ya sama dengan Ya'juj Ma'juj itu kan adanya di Al-Qur'an tapi perkembangannya di
masyarakat kan terus saja bilang Ya'juj Ma'juj akan turun. Jadi ketika terjadi penghancuran Baghdad sudah dianggap Ya'juj Ma'jujnya yang turun. Ketika terjadi kehancurannya Cordoba juga Ya'juj Ma'juj yang turun. Perang dunia Ya'juj Ma'juj yang turun. Jadi itulah manusia. Jadi nggak pernah ada akhirnya. Sama dengan Dajjal juga tidak pernah ada akhirnya. Tapi yang jelas konsep Dajjal itu akan semakin naik kalau kondisi umat ya itu termarginalkan. Jadi kalau umat itu lagi hidupnya itu enak, Dajjal itu nggak muncul. Gitu loh, iya. Kalau rakyatnya lagi termarginalkan, ya termarginalkan, Dajjalnya ulama-ulama muncul. baru Oke. mulai jangan katut sana, karena Dajjal itu kalau menawarkan sesuatu yang surgawi, sebenarnya itu yang ditawarkan neraka. Tapi kalau yang ditawarkan itu hal-hal yang bersifat neraka, misalnya tekanan hidup, terus apa-apa mahal, ya, kemudian ada kriminalisasi, oh itu sebenarnya surga itu. Cuma kan orang kalau melihat tekanan-tekanan gitu nggak berani. Nah, sedangkan kalau ada hal-hal yang baik kan rebutan. Nah, maka jangan heran ya orang terus misalnya korupsi misalnya, ya itu seperti nggak takut di dalam kehidupan beragama itu, ya. Karena itu tadi, ya itu kan cerita lama. Faktanya itu kalau dipelajari perkembangan sejarah bangsa itu nggak pernah bisa, ya lepas dari korupsi itu. Ya. Makanya kita terus menyikapi secara keliru. Nah ini kan model Dajjal. Ya, jadi korupsi, ketangkep, umroh. Nah, jadi seperti penyuciannya. itu. Nah, penyuciannya. Tapi hakikat dari mata satu itu yang dimaksudkan sebenarnya apa, Pak? Ya, mata satu itu kan berarti hanya satu pandangan, artinya tidak bisa melihat realitas. Jadi orang menyebut kalau bahasa kita mata kuda. Pokoknya tertutuplah dia kanan kiri, yang penting yang sedang dituju yaitu. Nah, dan hal-hal demikian ini secara fakta itu memang dipraktekkan oleh negara-negara maju. Kalau negara-negara tidak maju selalu berusaha berbuat baik, berbuat yang membahagiakan manusia dan sebagainya. Tapi negara maju untuk negerinya ya itu baik. Tapi dia selalu menghantam negara lain, ya. Negara maju, negara modern misalnya mengatakan turut campur ke negara lain itu melanggar undang-undang HAM. Tapi faktanya misalnya kita tahu Amerika mengambil presiden Venezuela. Nah, jadi seperti itu, ya. Jadi lebih pas dimaknai Dajjal ini sebagai sebuah sistem. Oh iya, sistem. Ya. Jadi kan gini ya. Sistem itu sendiri, orang merancang sistem itu pasti baik. Betul. Meskipun dalam penerapannya ada yang ditujukan untuk kebaikan dan ada yang ditujukan untuk kejahatan. Nah, negara yang tidak punya sistem, ya nggak bisa. Jahat juga nggak bisa, baik juga nggak bisa, karena tidak punya sistem harus kemana saya melakukan ini. Jadi hanya orang yang, makanya orang Jawa itu mengatakan kan ada orang pinter, tapi memang dia mewariskan atau mewarahkan atau menyebarkan kepinterannya. Tapi ada orang pinter, neng minteri. Ya. Jadi Dajjal ini kelompok yang pinter, neng minteri gitu. Ini kalau teman-teman pakar konspirasi mengatakan ya elit global dan lain sebagainya itu ya yang bikin sistem Dajjal itu iya, yang bikin sistem. Ya, orang kalau misalnya ditanya elit global, ya ada, tapi kalau disuruh siapa itu, ya pasti bingung. Gitu kan. Mana ada suatu sistem yang tujuannya memang untuk menguasai dunia terus dia terbuka. Ya nggak ada. Dia selalu menutup diri. Tapi manusia kan punya perasaan. Manusia itu punya asumsi. Nggak mungkin kalau nggak ada suatu sistem yang membuat begini.
Ya, makanya kita bisa ngamati secara faktual misalnya ya. Kita melihat negara-negara yang merdekanya itu praktis semenjak Perang Dunia Kedua selesai. Ya. Ini kan nggak ada kan negara yang tidak maju terus begitu merdeka terus bisa maju gitu. Ya, kecuali yang ngikuti sistem. Ya, misalnya gini ya, Taiwan misalnya, ya. Karena RRC itu membangun sistem komunisme, kan merdekanya 49. Iya. Sedangkan Taiwan ini adalah kelompok pelarian dari orang-orang tokoh-tokoh Chinese, ya kan? Nah, Taiwan tentu membutuhkan sistem yang bisa membentengi dirinya. Tidak usah harus sistem itu dibuat sendiri. Maka dicantolkan ke Amerika Serikat. Nah, jadi seperti itu. Iya, Pak. Ya. Jadi selalu, ya, Korea Selatan misalnya, merdekanya tahun 53. Sebenarnya sejak awal kondisinya itu bisa Korea Selatan jauh lebih buruk daripada negara Indonesia yang merdekanya itu tahun 45. Tapi kan kita tuh dalam hal sistem ya, itu mangrutingal. Ya, ngerti mangrutingal ya? Artinya itu pandangan kita itu tidak terpusat pada siapa yang harus saya ikuti. Kita membuat istilah non-blok. Ya, non-blok ya. Tapi kan negara-negara non-blok itu sendiri dikuasai oleh blok. Betul. Jadi kan gitu. Iya, Jadi iya. kita berpijak pada non-blok, maksudnya ya sudahlah, nggak ikut barat, nggak ikut timur. Akan tetapi negara-negara non-blok itu sendiri dikuasai oleh kekuatan blok. Ya. Nah, tinggal pinter-pinteran ngebloknya ke siapa kan gitu kan. Kalau pinter bisa melihat ya bisa maju. Ya. Kayak misalnya kita lihat Vietnam. Kan jelas dia itu kalau blok ya blok timur itu jelas kan. Tapi kan dia dalam faktanya, dalam pergulatan dunia, Vietnam itu ya dekat dengan Amerika Serikat. Ya. Jadi akhirnya mereka bisa punya tujuan jangka panjangnya itu untuk maju, pelan-pelan bisa. Tapi kalau kita ini mangrutingal, ke kanan, ke kiri enggak. Kalau ke kiri dipepet-pepet sedikit, ke kanan. Kalau ke kanan dipepet sedikit, ke kiri. Jadi nggak jelas ya. Ya nggak jelas gitu loh ya. Nah, kalau memang berani sebagai non-blok, nggak kanan, nggak kiri, ya kita harus punya kekuatan yang melampaui kanan kiri kan gitu kan. Ya itulah harus bisa melawan dajalnya. Kalau tidak ya dajal yang berkuasa. Gitu. Harus bisa bikin sistem sendiri. Iya, bikin sistem sendiri. Ya. Jadi di zaman sekarang ini sebenarnya sudah nggak relevan lagi ya Pak Kojem, kita menunggu atau takut munculnya dajal dan lain sebagainya sama sekali sudah harus dibuang. Tapi yang aneh nih, waktu masih kecil guru-guru kita mengajarkan, nah ini yang selamat nanti dajal tuh nggak bisa masuk kota Mekah dan Madinah, ada kayak gitu loh Pak. Iya. Nah ini gimana nih, siapa yang ngarang cerita ini? Loh, tentunya kan begini kan, mereka kan menganggap kota Mekah itu kota suci. Ya kan, walaupun istilah pengertian suci itu ya sebenarnya berbeda pengertiannya dengan kata kalau di dalam bahasa Arabnya itu kan haramain, dua kota haram kan gitu kan. Nah, tapi kan pemaknaan haram itu di satu sisi berarti sebenarnya yang terlarang, tapi di sisi lain itu artinya suci. Nah, orang begitu dikatakan suci itu beda image-nya dengan kalau itu dikatakan kota yang terlarang. Kota terlarang tentu ada maksudnya. Misalnya untuk mempertahankan kedaulatan Islam sehingga orang lain nggak boleh masuk. Iya, itu kalau terlarang kan gitu kan. Nah, kalau diasumkan suci lain kan ini sudah kota bersih, jadi jangan sampai dikotori. Nah, dajjal itu kan kotor, dajjal itu kan najis, dajjal itu kan brengsek, istilahnya begitu. Nah, jadi nggak bisa masuk situ. Ya, tapi itu kan image.
itu kan asumsi. Terlalu Tapi dalam subjektif. faktanya, ya mereka itu bludas-bludus ke Mekah dan ke Madinah. Oh iya, iya, Lah, iya, iya. kan tahu bagaimana menggiring orang berhaji dan sebagainya kan kekuatan mereka. Kalau nggak bisa, nggak akan ada hotel di sekeliling Ka'bah. Betul. Karena kita tahu kan hotel tempatnya apa. Nah, kan gitu kan. Iya, iya, iya. Nah, jadi itulah cara menggiring. Nah, kita ya menerima agama Islam itu kan istilahnya tidak mendapatkan langsung dari misalnya orang yang sistem kenabian itu kan ada ahlul bait istilahnya. Aku ini sebenarnya yang sah menurut kananu, kan tidak. Kita ini mendapatkan agama Islam istilahnya dari pasar agama. Ya, orang dagang Islam terus ada di tempat lain. Nah, oh kalau itu agama Islam. Jadi istinya bukan karena ada kayak agama Katolik atau Kristen kan ada sending atau mission. Ya kan? Nah, jadi kalau ada sending ya, ini kan berarti dia sudah programkan. Ya, oleh karena itu ini mohon maaf saja ketika agama Katolik atau Kristen masuk negara kita dibangun sekolah-sekolah. Ya, terutama Katolik sekolahannya itu bagus, mutunya itu ya sekolah negeri saja susah menandingi. Nah ini karena ada misi. Tapi kita kan enggak, supaya tidak bodoh, ayo belajar. Nah jadi nggak ada itu program untuk bagaimana mendidik bangsa ini supaya bisa maju. Ya. Dan kalau kita misalnya menyuarakan, ya, suatu bangsa supaya bisa maju itu harus menuntut pengetahuan teknologi dan perkembangannya. Dikatakan kita itu sudah katut aliran material, ya kan? Nah seperti itu. Ya kita saja yang harus paham bahwa Dajjal tentu masih dihembus-hembuskan karena ada kepentingan kelompok supaya tetap bertahan. Ya, kalau bangsanya Dajjal itu tidak dipercaya orang, ya nasibnya orang yang jadi pengajar-pengajar agama itu juga, bisa hilang. Kasian gitu ya. Mereka punya anak, punya keluarga. Nah, mereka punya anak, ya. harus dinafkahi dan sebagainya. Ya. Ya, kita bisa lihat nggak jauh-jauh, Mas. Masa Orde Baru itu kekuatan agama itu tidak semasif sekarang. Karena Pak Harto dalam Orba itu salah satunya kan pemerataan pembangunan, terus penyebaran ekonomi, distribusi ekonomi supaya baik, ya kan? Nggak terlalu masif, ya penyebaran agama itu. Jadi lebih masifan sekarang ya? Sangat. Gitu. Tapi kan gimana pun juga makin kesini teman-teman banyak sahabat tuh udah mulai sadar Pak. Maksudnya tuh bayangkan aja ya, pemerintah juga sekarang kemarin tanggal 13 Juli menetapkan sebagai hari kepercayaan. Ya. Nah itu kan juga sebagai bukti bahwa pelan-pelan pemerintah juga mengamini iya ya. Gitu kan, maksudnya tidak kebenaran itu tidak milik satu agama tertentu gitu loh maksudnya. Sekarang tuh lebih memberikan ya kan pembelaan terhadap teman-teman di penghayat kepercayaan, majelis luhur kepercayaan dan lain-lain gitu. Termasuk kemarin aku lihat Pak Kojem juga sempat menghadiri acara itu kan. Ya, menghadiri ya, memberikan sambutan. Bagaimana memaknai peristiwa ini menurut Pak Kojem? Iya, jadi begini. Hari kepercayaan ini ya kita bersyukur istilahnya sebagai anak bangsa. Jadi adanya pengakuan-pengakuan terhadap kedaulatan ya bangsanya sendiri. Ya kan kedaulatan itu ada kedaulatan di bidang ekonomi, ada kedaulatan di bidang politik, ada kedaulatan di bidang budaya. Nah, berarti di sini ada kedaulatan di bidang budaya ya. Sehingga pelan-pelan itu tumbuh ya. Tetapi kemarin itu kan baru bersifat peraturan menteri. Baru permen ya? Iya, jadi belum kepres. Ya. Ya, tapi kita sudah bersyukur, gitu loh. Tinggal bagaimana membawa sesuatu yang sudah mulai diakui, tapi pengakuan itu akhirnya ya legitimate. Ya, kalau sudah legitimate itu nanti ada
libur hari Mm-mm. kepercayaan. Jadi secara de jure, de facto Ah, gitu ya. betul. De jure-nya dan de facto-nya itu Oh, klop. ada libur hari kepercayaan. Iya, 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 kan seperti iya, itu, iya, ya iya. kan. Jadi disinilah pentingnya orang berusaha untuk membangkitkan kedaulatan bukan hanya di ekonomi, di politik, ya, tapi juga di budaya. Ya. Hanya budaya yang berdaulat yang bisa menerima semua aspek anak bangsa. Tapi gimana dengan misalnya Pak Ahmad Khojem ini kan seorang tokoh intelektual Islam, tapi kenapa justru membela orang-orang kepercayaan? Gitu gimana menjawab itu? Iya, membelanya itu bukan membela apa itu istilahnya itu adanya satu kelompok, tapi adanya HAM terhadap manusia. Itu hak orang punya kepercayaan itu.